Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan mengkhianatimu sampai kamu sakit demi orang ketiga. Ya, maka dia juga akan merasakan sakitnya dikhianati oleh orang ketiga. Ya, jadi orang ya kalau egois ya, pengen enaknya sendiri. Bagi dia tidak ada itu yang namanya kesetiaan. Yang penting adalah sekarang bagaimana caranya agar dia enak terus. Ya, di setiap tahapan hidupnya. Selalu ada orang yang melayaninya, selalu ada orang yang bersedia berkorban untuk dia. Selalu ada orang yang bisa dia ambil manfaat dari dirinya. Ya. Nah, termasuk juga misal dengan kita. Mantan misal sedang kuliah, pendidikan lanjut. Ya. Lagi butuh uang banyak. Harus kesana kemari setiap saat. Kuliahnya dari pagi sampai pagi lagi begitu kan. Dia butuh orang untuk mengantar jemput ke sana kemari. Pokoknya diambil manfaatnya sebanyak-banyaknya. Dia tidak pernah mencintai. Ya, selama dia bisa ambil itu manfaat, maka dia akan dekat dengan kita. Tetapi begitu dia merasa sudah selesai, ya, semua yang dia butuhkan sudah dia dapatkan, maka dia pergi. Ya, sama sekali tidak pernah melihat bahwa kita yang dikhianati itu sakit. Ya, tidak hanya hatinya mungkin yang sakit. Karena hatinya sakit jadi terbebani, bahkan mungkin fisiknya juga bisa sakit. Nah, demi siapa? Demi orang ketiga. Bahkan mungkin ketika mantan masih bersama dengan kita, dia sudah memprospek orang ketiga. Mungkin juga sudah jadian, mungkin di belakang kita juga ketemu di mall, ketemu di mana-mana, di tempat-tempat yang dia tahu persis bahwa kita tidak suka ke sana. Misal kita tidak suka pergi ke mall, ya, maka itu menjadi tempat-tempat favorit bagi dia untuk dia kunjungi bersama dengan orang ketiga. Sangat mungkin juga orang ketiga mengetahui bahwa mantan sesungguhnya punya komitmen bersama kita, tapi dia tidak peduli kan. Dia tetap masuk ke dalam kehidupan kita dan mantan, mengambil mantan, dan kemudian meninggalkan kita sendirian. Ya, jadi manusia itu ketika dia pernah mengambil seseorang, ya, untuk kebahagiaannya sendiri, maka sampai kapanpun itu akan jadi kebiasaan dan hobinya. Banyak orang ya yang hobi selingkuh. Kemudian misal suaminya atau istrinya sampai minta berpisah. Ya, karena berbagai hal, dia kemudian memilih kembali kepada istrinya. Dia bilang tobat, tidak akan selingkuh lagi dan seterusnya. Mungkin dia bisa bertahan selama 3-6 bulan.
Setelah itu keinginan untuk berselingkuh itu akan muncul dan muncul lagi. Ya. Sehingga ketika orang pernah berselingkuh, orang pernah berkhianat, ya, orang pernah mengambil seseorang yang sudah menjadi pasangan orang lain, maka dia tidak akan pernah betul-betul baik, ya. Sampai kapanpun itu, godaan untuk kembali melakukan apa yang pernah dia lakukan dulu akan selalu hadir, ya. Nah, disitulah kemudian mantan akan merasakan, kalau hari ini dia mungkin sedang happy-happynya, ya, dia bersama dengan orang ketiga yang dia impi-impikan selama ini. Dan suatu saat nanti, setelah orang ketiga ini merasa puas dengan mantan, atau merasa tidak ada lagi manfaat yang bisa dia ambil dari mantan, atau justru merasa kecewa karena dulu bayangannya, wah kalau dandan itu cantiknya luar biasa, ternyata aslinya tidak demikian, ya, begitu ya. Nah, atau dia menemukan seseorang yang jauh lebih hebat, jauh lebih cantik, jauh lebih tampan, lebih segalanya daripada mantan, maka mudah saja bagi dia untuk pergi. Maka disitulah mantan akan merasakan sakitnya dikhianati, ya. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe, ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi ketika mantan mengkhianati, maka dia akan mendapatkan pengkhianatan yang sama, ya. Ketika mantan berdusta kepada kita, maka suatu saat nanti dia juga akan merasakan bahwa didustai itu tidak enak, ya. Ketika hari ini mantan pergi meninggalkan kita, pergi untuk meraih kebahagiaannya sendiri, mau enaknya sendiri, tidak pernah menghargai pengorbanan yang sudah kita berikan. Suatu saat nanti, orang ketiga pun akan melakukan hal yang sama kepada mantan. Maka kita diajarkan di dalam sebuah hadis, wa iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakzibu wa yatakharral kaziba hatta yuktaba indallahi kadzaba. Hati-hatilah kalian dari berdusta. Sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan akan mengantarkan kepada neraka. Jika seseorang suka berdusta dan berusaha untuk berdusta, maka ia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta, ya. Jadi mantan mendustai kita, maka hasil yang pasti akan dia dapatkan dalam hidupnya selanjutnya adalah keburukan, keburukan, dan keburukan, ya. Dan mantan akan merasakan betapa dikhianati, didustai, ditinggalkan, dicampakkan begitu saja.
itu rasanya tidak enak. Itu yang akan dia rasakan juga di kemudian hari. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.